Salam semuanya, apa kabarnya nih? Kita harap semuanya sehat dan semuanya tetap sukacita ya. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin udah lihat Koko, tapi ada yang belum. Nah, Koko mau perkenalkan sekali lagi. Nama Koko Excel. Dan aku, Joe. Nah, semuanya udah siap nih? Udah siap belum memuji Tuhan? Pastinya udah dong ya. Nah, sebelumnya itu, mari kita mau ambil sejenak waktu untuk saat teduh. Yuk, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya, kita akan memasuki pujian yaitu Thank You Jesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Tuhan juga mau terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini, agar kami masih bisa bersatu, kita masih bisa kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau memuji nama-Mu ya Tuhan. Kita mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mau berkati kami semua agar kita bisa menyembah nama-Mu dengan baik, dengan semangat yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, kalian masih ingat gak sih selama bulan November ini kita sedang belajar tentang apa? Yes, betul, tentang Kristus sebagai pusat. Nah, minggu lalu kita udah belajar nih tentang Kristus sebagai pusat atas seluruh hidup. Hari ini kita belajar Kristus sebagai teladan dalam seluruh hidup. Hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi pedoman dan teladan bagi hidup kita. Karena Dia sudah mengajarkan segala hal yang baik dan mulia kepada kita semua. Nah, bukan hanya itu loh kok. Tuhan Yesus itu layak menjadi pusat teladan kita karena Dialah jalan kebenaran bagi kita semua. Nah, yuk kita mau semangat, mari kita mau menyanyikan pujian Aku Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory,
haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah teman-teman, kita bersyukur ya, Tuhan Yesus sangat baik dengan kita. Tapi teman-teman tahu nggak, Tuhan tuh rindu loh kalau kita menjadi saksi-saksinya. Tapi apakah kita udah hidup dengan taat kepada Dia? Nah saat ini kita mau masuk dalam pengakuan dosa. Sebelum itu, aku mau ajak teman-teman kita semua buat menaikkan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kita katakan, ketika hatiku telah disakiti. Kita ulang. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Nah teman-teman, aku mau ajak kita semua buat doa di hadapan Tuhan. Kita coba akui segala dosa yang udah kita lakuin selama seminggu ini. Sambil doa, sambil musik memainkan, yuk kita doa dalam hati. Tuhan, inilah doa kami. Hanya kami dan Tuhan aja yang tahu doa apa dari isi doa kami. Biarlah doa-doa ini bisa membuat kami bisa lebih baik dan bisa menjadi lebih teladan lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Tuhan
teman-teman, kita siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas jalannya. Shalom semuanya, perkenalkan aku Kak Rianisa dari Pusat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa mohon pimpinan Tuhan dulu. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami mau merenungkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bimbing kami agar firman-Mu ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari nantinya, dapat kami pahami, dapat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Minggu lalu kita udah belajar untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita nih teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar bagian kedua dari arti menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kita, yaitu menjadikan Kristus sebagai teladan dalam seluruh hidup kita. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Yuk kita mau sama-sama buka kitabnya, kita sama-sama membaca walaupun kita dari rumah masing-masing. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pertama-tama, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Siapa sih orang yang kalian jadikan panutan atau idola dalam hidup kalian? Bisa jadi siapa aja ya, bisa orang tua, bisa artis, bisa tiktokers mungkin, siapapun boleh.
Siapa sih yang jadi panutan banget buat diri kalian? Nah, kalau udah, kira-kira kenapa sih orang itu bisa menjadi panutan kalian? Kalau aku sih sekarang, aku punya panutan, aku punya idola. Dalam waktu dekat ini ada idola. Kalau kalian tahu, dia tiktokers, dia pelukis juga, dia punya bisnis juga, namanya Eva Alicia. Nah, kenapa sih aku bisa nganggap Eva Alicia sebagai idola aku? Karena aku ngerasa dia tuh di usia mudanya sekarang, dia kira-kira seumuran sama aku, tapi dia bisa sukses, dia bisa punya bisnis, dia bisa jadi speaker di banyak seminar-seminar, dan banyak memotivasi orang-orang gitu untuk menjadi lebih baik lagi, best version of their self gitu. Biasanya kita mengidolakan seseorang nih, pasti pengen dong meniru apa aja yang dapat ditiru dari orang tersebut. Mungkin cara dia ngomong, cara dia jalan, cara dia berpakaian, atau sepatunya, dan lain-lain gitu. Misalnya nih, ada wanita di China yang terobsesi pengen jadi seperti boneka Barbie. Dari usia 13 tahun dia udah ngejalanin operasi plastik buat ngubah bentuk matanya, bentuk hidungnya, bentuk mukanya. Bahkan di usianya yang ke-16 dia udah menjalani operasi plastik 100 kali. Coba deh kita lihat nih before afternya. Menurut kalian mirip Barbie nggak? Nggak enak juga sih kalau bilang nggak mirip ya. Nah, waktu seorang bisa meniru bentuk wajah atau cara hidup si tokoh yang dia idolakan, orang itu pasti merasa senang dengan dirinya dan bisa tampil lebih percaya diri gitu, karena udah ngikutin dari yang dia idolakan. Sekarang aku mau tanya lagi nih ke kalian. Kan kita ini orang Kristen, teman-teman. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, berarti kita harus meneladani Tuhan Yesus dong. Tapi seberapa bangga sih dan seberapa senang kita untuk meneladani Tuhan Yesus? Tentu yang saya maksud juga bukan secara fisik ya, bukan sebagai pria Timur Tengah yang berambut panjang, bukan kayak gitu. Tapi meneladani perilaku Tuhan Yesus, meneladani karakternya Tuhan Yesus, meneladani cara hidupnya selama di dunia. Dari firman Tuhan yang tadi, dari Roma 8 ayat 28 sampai 29, dikatakan bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan dipilih serta ditentukan dari semula buat jadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan cuman sekedar buat kita nggak terima hukuman Allah, bukan cuman sekedar biar kita nggak masuk neraka gitu. Itu cuman bagian kecil dari tujuan penebusan Tuhan Yesus. Yang terutama dari penebusan Yesus ini, yaitu kita bisa kembali memiliki karakter dan cara hidup yang segambar dengan Yesus Kristus, teman-teman. Bagian ini mengingatkan kita ke Kejadian 1, di mana awal mula Allah menciptakan manusia. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Kalian perlu ingat nih, kalau manusia itu dari awal udah diciptain segambar dan serupa Allah. Artinya punya karakter, punya cara hidup yang sama seperti Allah. Tapi semuanya itu rusak, semuanya berantakan karena dosa. Manusia saling menyalahkan, manusia saling membunuh, manusia merusak alam ciptaan Tuhan, penuh kebencian, penuh dendam, keegoisan, dan semua dosa yang dimiliki manusia. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus setiap kita umat pilihannya, supaya kita bisa kembali lagi memiliki gambar dan rupa Allah. Karena itu, sejak kita percaya Tuhan Yesus, sejak kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus juga belajar untuk meneladani Tuhan Yesus. Gimana sih caranya? John Ortberg dalam buku The Life You Have Always Wanted, dia menulis, bertumbuh secara rohani berarti hidup kita makin lama akan menyerupai Kristus. Kita akan memandang seperti Kristus memandang, berpikir seperti Kristus berpikir, dan merasakan seperti Dia merasakan, dan juga berbuat seperti yang Dia buat. Nah, saya jadi teringat ada 4 huruf dalam bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari pertanyaan yang selalu akan mengingatkan kita untuk menjadikan Yesus sebagai teladan dalam seluruh hidup kita, yaitu WWJD. Panjangannya, What would Jesus do? Atau artinya, apa sih yang akan Yesus lakukan? Jadi, waktu kita menghadapi suatu hal, kita bisa berpikir, what would Jesus do? Kalau Dia ada di posisi kita saat ini. Jika kita menghadapi orang yang sulit, yang setiap hari makan hati kita gitu, bagaimana kira-kira yang akan Yesus lakukan agar kita dapat menirunya? Jika kita menemukan sejumlah uang di dompet yang tergeletak di jalan sepi, apa sih yang kira-kira akan Yesus lakukan? Kira-kira apa sih yang akan Yesus lakukan kepada orang-orang terdekat yang bisa kita teladani? Apa sih yang Yesus teladankan dan ajarkan kepada kita dalam kehidupan bersama Bapa? Kalau kita menjadi tenar dan sukses, apa sih kira-kira yang akan Yesus lakukan dalam situasi seperti itu, supaya kita tetap bisa menjadi seperti Dia? Dan masih banyak lagi yang bisa kita pikirkan, what would Jesus do? WWJD ini juga bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menjadikan Yesus sebagai teladan dalam seluruh hidup kita. Nah, ingat ya, memang Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia juga menolak untuk membiarkan kita hidup seadanya. Dia mau mengubah setiap kita hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, mari kita sama-sama belajar dari role model kita yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini boleh belajar tentang menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Tuhan, biar kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang bimbing kami agar benar-benar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat menjalani itu, kami bisa menadani Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari kehendak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disesatkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini atau dikumpulkan ke amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, kita berikan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama belajar melakukan segala sesuatu yang Kristus sudah teladankan bagi kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memimpin ibadah kami, sekolah minggu kami dari awal sampai pertengahan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan yang terkumpul bisa Kau pakai untuk gerejamu ini, Gereja Kristus Ketapang. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu Ketapang, ya Tuhan, kiranya Kau berkati dari setiap guru sekolah minggu, pelayan, agar dapat melayani-Mu dengan baik. Kami juga berdoa untuk kondisi negara kami, Tuhan. Kiranya Kau pimpin dari pandemi ini, kiranya Kau pulihkan, Kau sembuhkan negeri kami, agar dapat pulih dan bisa melayani Engkau dengan baik kembali. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Ibadah sudah selesai, teman-teman silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, stay home, stay safe, stay healthy. Semangat!
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dah.